Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa podcast Lentera Umat MPU Aceh yang kami muliakan, hari ini edisi ke-20 terasa sangat istimewa sekali karena kita kedatangan pimpinan Majelis Perwakilan Ulama Aceh, yaitu Tengku Haji Faisal Ali. Assalamualaikum Abu. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di podcast kita. Ya. Kemudian satu hal lagi yang paling penting bahwa ke depan ini insya Allah kurang dari 7 hari ke depan kita akan memasuki bulan yang sangat suci sekali, yaitu bulan Ramadan 1445 Hijriah. Dan hari ini tema yang kita angkat yaitu seputar Ramadan, dan ada beberapa nanti arahan, nasihat dan bimbingan dari guru kita Abu Faisal Ali. Baik pemirsa, sebelum kita mulai bincang-bincang kita dengan Abu Ketua, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan petunjuk tersebut dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara mereka yang menyaksikan atau berada di bulan tersebut, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan atau dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebagai hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan menggantungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu sekalian bersyukur. Surat Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan bulan dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Allah Subhanahu wa taala menutup pintu neraka di saat bulan suci Ramadan, dan Ia membuka lebar pintu surga bagi siapapun yang ingin memasukinya. Hal ini dibuktikan dari hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang keutamaan bulan Ramadan, bulan suci yang penuh berkah. Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan yang jahat dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari. Dengan menjalankan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh juga membuat jiwa raga kita menjadi sehat. Tentu juga jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal di saat sahur dan di saat berbuka. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh pun telah pernah mengeluarkan fatwa MPU Aceh nomor 4 tahun 2023 tentang penggunaan dan pembuangan zat berbahaya dalam perspektif hukum Islam, hukum positif, dan kesehatan. Pemirsa, karena terbatas waktu kita, saya langsung saja kepada Abu. Abu, sebelum kita masuk ke hal yang lebih substansi, Abu, beberapa hari yang lalu ada pernyataan dari Menteri Agama bahwa kemungkinan tahun ini akan berbeda lagi, Abu. Satu Ramadan berbeda lagi. Itu apa penyebabnya itu, Abu? Mungkin sudah jamak ya, Bu, tahun lalu juga berbeda. Sebenarnya apa penyebab utamanya, Abu, dan bagaimana cara kita menyikapinya sehingga tidak ada perpecahan di antara umat? Silakan, Abu. Baik, terima kasih. Terkait dengan pelaksanaan ibadah puasa tahun ini, tahun 1445 Hijriah. Kali kalau dua metode yang digunakan di dalam sebab untuk berpuasa itu, ada sebahagian yang menggunakan metode hisab. Jadi bagi yang menggunakan metode hisab ini, maka dia akan berpuasa hari Senin. Karena malam Senin itu bahwa bulan berdasarkan hisab itu sudah ada. Tapi pada minggu sore itu berdasarkan hisab tidak nampak. Jadi bagi orang yang menggunakan ru'yah sebagai dasar untuk berpuasa, maka karena tidak nampak bulan pada minggu sore, maka dia akan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Jadi maka berpuasanya pada hari Selasa. Kemungkinan Selasa, Bu, ya. Selasa berpuasa. Jadi perbedaan ini hal yang memang selalu terjadi di tengah-tengah masyarakat kita.
Maka karena ini sudah terjadi berkali-kali dan kita berharap masyarakat untuk tidak perlu terlalu menggembor-gemborkan perbedaan ini. Tapi yang penting bagaimana terus kita menjaga ukhuwah insaniyah kita, ukhuwah wataniyah kita, yang sehingga perbedaan yang memang terjadi tidak sampai mempengaruhi kebersamaan kita yang selama ini di dalam kita hidup rukun dan damai. Apalagi sampai menimbulkan perpecahan, Bu ya. Insya Allah masyarakat kita khususnya Aceh sudah sangat familiar dengan perbedaan-perbedaan ini. Memaklumi ya Bu ya. Hanya sekedar kita mengingatkan kembali agar ini sesuatu yang sudah terjadi dan biasa terjadi. Tapi yang sangat penting bagaimana ukhuwah kita tetap terbangun dan terjaga dengan baik. Iya. Saya punya kawan ini ya Bu ya, kawan. Jadi kalau ada perbedaan seperti ini tuh beliau tuh senang sekali ya Bu. Senang sekali. Saya sampai penasaran kenapa sampai senang gitu ya. Ternyata metodenya begini ya Bu. Dia akan mengambil yang telat 1 hari, kemudian akan mengambil yang cepat 1 hari ketika ketika Lebaran tiba, Bu. Ini fenomena seperti ini jamak Bu terjadi di tengah masyarakat kita. Gimana pendapat Abu tentang itu? Itulah kan sebenarnya apapun yang ingin kita lakukan itu berdasarkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Nah, berdasarkan ilmu pengetahuan kita, jadi bukan karena telat dan awal, tapi memang karena dasar ilmu pengetahuan. Itu sendiri. Kalau ada orang-orang yang memang seperti itu, kita berharap agar kembali kepada ilmu pengetahuan. Kalau kita tidak punya ilmu pengetahuan, maka ayo kita bertanya kepada orang-orang yang mempunyai ilmu tentang masalah itu sendiri. Jadi jangan mau ambil untungnya aja Bu ya. Ini biar terlambat Ramadan ambil yang telat. Biar cepat Lebaran ambil yang cepat gitu ya Bu ya. Kemudian satu lagi ya Bu yang kita pernah dengar juga sebuah hadis ya Bu kan. Barang siapa yang senang, yang gembira menyambut bulan suci Ramadan itu akan dibebaskan jasadnya dari api neraka Bu. Itu interpretasinya bagaimana itu Bu? Ya, ada hadis tu man fariha bidukhuli Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Jadi senang ini bahwa senang karena bulan Ramadan ini sayyidus syuhur dan bulan yang dimana Allah banyak sekali mengganda-gandakan amal saleh yang kita lakukan itu senangnya. Jadi bagaimana kita senang itu adalah harus mempersiapkan diri kita ya, Bu, ya. Dengan segala sesuatu yang sehingga waktu melaksanakan ibadah puasa itu tidak terganggu dengan hal-hal yang bisa mengurangi nilai daripada ibadah puasa sendiri. Ada kebiasaan di masyarakat kita bahwa senang itu dimaknai dengan pergi ke laut. Jadi minggu terakhir ataupun Sabtu terakhir itu bukan. Nah, itu bukan senang yang dimaksudkan di dalam hadis Rasulullah itu. Karena pergi ke laut ini lebih banyak mafsadahnya ketimbang dengan maslahahnya. Dan itu sedapat mungkin kita hindari hal-hal yang seperti ini. Apabila ini tidak kita hindari, maka nanti generasi yang akan datang menganggap ini sebuah syariat, sebuah keharusan. Itu menjelang puasa itu dengan pergi ke laut itu tidak perlu. Kita yang penting mempersiapkan tadi ilmu pengetahuan kita tentang puasa dan juga kebiasaan masyarakat Aceh melakukan gotong royong, membersihkan menasah, cat menasah dalam rangka menyambut bulan puasa ini. Itu sesuatu yang sangat bagus dan itulah yang dimaknai dengan fariha. Senang dengan masuknya bulan suci Ramadan dengan mempersiapkan tempat ibadah kita, mempersiapkan amal-amal yang lain yang akan kita lakukan di bulan puasa itu sendiri. Jadi senang itu lebih ke persiapan mental, persiapan mental dan persiapan hal-hal yang terkait dengan bulan puasa. Dengan ibadah di bulan suci Ramadan, Bu ya. Kemudian satu lagi ya Bu yang memang netizen ini ada titip pertanyaan buat kita Bu, karena memang podcast kita ini sudah alhamdulillah sudah sangat ini. Jadi ada satu hadis dari Imam Bukhari dan Muslim Bu, bahwa disebutkan di bulan ini itu pintu surga ditutup, pintu surga dibuka, kemudian pintu neraka itu ditutup serapat-rapatnya. Tetapi faktanya kita lihat Abu ya di lapangan masih banyak orang yang tidak peduli dengan itu,
yang dia Islam tapi dia tidak berpuasa. Ini kenapa bisa seperti ini terjadi ya, Bu? Ya, ada dua hal yang mempengaruhi ibadah seseorang, nilai-nilai kebaikan seseorang. Ya. Yang pertama dipengaruhi oleh nafsu yang memang bersemayam di dalam sanubari setiap manusia. Yang kedua ada unsur dari luar, yaitu iblis yang mempengaruhi ibadah seseorang itu. Jadi kedua-dua ini berkolaborasi untuk mencegah seseorang melaksanakan ibadah. Kalaupun tidak mampu dicegah, akan merusak ibadah seseorang itu. Dua ini. Khusus untuk bulan puasa, di mana hadis Rasulullah menyatakan bahwa seluruh jin dan syaitan itu dipenjarakan di dalam bulan puasa ini. Jadi berdasarkan hadis Rasulullah ini, bahwa memang di dalam bulan puasa ini seluruh iblis itu dipenjara. Tidak bisa dia mempengaruhi manusia secara langsung di dalam bulan puasa ini. Tetapi ada satu lagi yang perlu kita lihat, yaitu hawa nafsu. Jadi hawa nafsu yang ada di sanubari kita ini, apabila tidak mampu kita tekan dan sudah terbiasa dengan hal-hal yang tidak baik, maka itulah yang akan membuat orang tidak berpuasa di dalam bulan puasa ini. Nah, jadi bukan karena syaitannya, tapi karena nafsu yang selama ini sudah kita pupuk, nafsu yang selama ini sudah kita berikan kebebasan, sudah kita manjakan dia dengan seluruh kemauan-kemauan nafsu kita turutin. Maka di dalam bulan puasa dialah yang berkuasa, yang akan membuat seseorang itu sangat susah untuk melaksanakan ibadah puasa. Oh, jadi bukan berarti ketika dibuka pintu neraka, kemudian ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga, bukan berarti setan pun bisa kita kontrol lah, Bu ya. Nafsu kita tetap bersemayam di dalam tubuh kita. Baik, Abu. Sebelum mungkin kita ke tausiah, Abu, tausiah MPU terkait bulan puasa ini, mungkin ada kiat-kiat, Abu, ada kiat-kiat ataupun nasihat dari Abu, bagaimana cara kita menjaga konsistensi ini? Karena banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu luar biasa ibadahnya, ketika lewat Ramadan itu sudah kembali ke tren awalnya, Abu. Ini bagaimana kiat-kiatnya nih, Abu, untuk itu? Ya, pertama yang perlu kita pahami bahwa kita itu harus menjadi orang yang berbuat baik dan harus menjadi baik saat kita ini yang ada sekarang. Itu harus menjadi komitmen. Jadi setiap kita masih ada di mana tempat, itu harus menjadi orang yang baik dan harus wajib orang yang berbuat baik. Kenapa? Karena sesudah itu kita tidak tahu. Jadi tidak ada jaminan nafas yang kita hirup sekarang ini akan bisa kita keluarkan kemudiannya. Ada eksistensi menjaga terus dalam kebaikan dan menjadi orang yang baik, ini perlu kita jaga. Jadi dengan sendirinya, maka nanti sesudah bulan puasa itu kita akan tetap menjadi orang yang baik. Karena setiap saat terus kita menjaga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dalam bulan puasa ini. Konsep yang paling tepat itu adalah kita bergaul dengan orang yang baik. Bergaul dengan orang yang baik. Jadi bergaul dengan orang yang baik itu akan menular kebaikan dari orang itu kepada kita. Sama seperti kita pergi ke toko yang menjual minyak wangi. Walaupun kita tidak membeli, tapi hanya sekedar lewat, masuk, dekat, maka akan mempengaruhi wangi yang ada di toko itu kepada tubuh kita yang sekedar masuk dekat dengan wangi-wangian. Berarti terpengaruh, Bu, ya. Terpengaruh. Juga seperti sebaliknya, kita dekat dengan orang yang tidak baik, maka juga akan mempengaruhi kepada kita. Seperti kita pergi ke tempat penjualan ikan. Penjualan ikan, sambil lewat saja, maka bau ikan itu akan terasa di tubuh kita. Jadi ini dua hal yang perlu kita biasakan, itu bergaul dengan orang yang baik. Mana orang yang baik? Orang yang senantiasa selalu yaitu mengingatkan kita apabila kita tidak lagi berjalan pada rel. Dia mengingatkan, menasehatkan, itu adalah bergaul dengan orang-orang yang baik. Dan ini salah satu yang akan menjaga kita dari eksistensi nilai-nilai kebaikan yang kita lakukan, dan kita berupaya juga untuk menularkan nilai-nilai kebaikan itu kepada orang yang lain. Anfusakum wa ahlikum, baik kepada keluarga kita dan juga kepada masyarakat kita yang lain. Baik. Jadi menjaga konsistensi itu bergaul dengan orang-orang yang beriman, Bu, ya, orang-orang baik itu insya Allah di luar Ramadan pun insya Allah kita akan dapat menjaga konsistensi ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian yang terakhir Abu, ini juga penting, ada titipan juga pertanyaan Abu dari netizen. Saya pikir ini juga harus kita sikapi Abu. Terkait produk yang terafiliasi dengan Israel Abu. Ini bagaimana Abu? Baik, terima kasih. MPU walaupun tidak mengeluarkan fatwa hukum tentang ini, tetapi kita sejalan dengan fatwa MUI pusat. Jadi yang perlu diperhatikan oleh masyarakat kita bahwa keharaman itu lebih kurang ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama komponennya harus semua yang suci. Yang kedua cara membuatnya juga harus yang suci. Prosesnya. Yang ketiga peruntukan barang yang kita beli itu juga harus sesuai dengan ketentuan syariat. Yang keempat adalah keuntungan dari proses penjualan itu harus kita pastikan tidak boleh digunakan kepada hal yang dilarang di dalam agama kita. Jadi kalau ada potensi keuntungan itu digunakan untuk hal-hal yang dilarang dalam agama kita, maka membeli transaksi terhadap barang itu juga haram hukumnya. Jadi ini kita berharap masyarakat Aceh untuk memastikan membeli produk-produk yang tidak dari Israel dan produk yang tidak berafiliasi kepada Israel, karena mereka itu menggunakan keuntungan dari produk mereka, dari produk yang afiliasi ke mereka untuk membantai manusia-manusia yang ada di Palestina. Kita wajib untuk melakukan sesuatu yang apa bisa kita lakukan untuk menekan pihak Israel ini agar tidak melakukan nilai-nilai di luar peri kemanusiaan itu sendiri. Baik Abu, mungkin untuk tahun ini apakah MPU juga mengeluarkan tausiah tentang pelaksanaan ibadah bulan Ramadan dan kegiatan keagamaan lainnya, Bu? Baik, di akhir pertemuan kita ini, sebagaimana biasanya MPU setiap momen-momen apapun, momen tahun baru, momen bulan Ramadan, kita terus memberikan bimbingan kepada masyarakat kita. Bagaimana merespon, bagaimana melakukan, menyambut dan juga beraktivitas di setiap momen-momen. Salah satunya itu momen bulan suci Ramadan 1445 Hijriah ini. MPU itu sudah merumuskan sebagai arahan, sebagai pegangan bagi masyarakat itu secara umum ada 13 rumusan yang di dalam tausiah MPU itu nomor 3 tahun 2024. Yang pertama, kami berharap kepada pemerintah dan masyarakat untuk menyambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh sukacita dan keikhlasan sebagai bulan yang membawa keberkahan dan rahmat bagi kita semuanya. Yang kedua, kepada pemerintah, kabupaten kota untuk mengawasi dan menertibkan kegiatan penyambutan bulan Ramadan yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan adat Aceh. Ada daerah-daerah tertentu karena sebahagian masyarakat dengan pergi ke laut, sampai ke sana tidak salat, sampai ke sana melakukan hal-hal yang dilarang, itu kita minta agar ditertibkan oleh pemerintah. Ketiga, diminta kepada pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota serta pihak terkait untuk memperhatikan penyediaan daging. Karena di Aceh ini ada istilahnya megang, itu perlu diperhatikan. Jangan sampai ada penjual daging itu yang menjualkan daging bangkai, ada menjualkan daging yang tidak memenuhi unsur syariat, itu perlu. Dan penyembelihan hewan megang yang sesuai dengan syariat Islam, itu kewajiban pemerintah, perlu memastikan. Yang keempat, diminta kepada segenap masyarakat agar tetap menjaga ukhuwah dan menghargai perbedaan serta memperhatikan keputusan pemerintah dalam penetapan awal Ramadan. Nanti kita akan mengikuti kapan pemerintah menetapkan awal Ramadan, di situ akan kita memulai Ramadan itu sendiri. Kelima, diminta kepada pemerintah Aceh dan kabupaten kota untuk menertibkan aktivitas masyarakat seperti berjualan di badan jalan. Ini perlu kita jaga, jangan sampai mengganggu ketertiban orang yang lalu lintas di jalan. Perparkiran yang tidak teratur, diatur sedemikian rupa yang rapi. Jadi jangan sampai enak kita saja berdiri sepeda motor di mana yang kita suka, jangan. Serta balapan liar yang terutama sekali mulai daripada waktu berbuka puasa sampai dengan selesai salat tarawih dan salat subuh. Dan ini yang sering terjadi, bahkan ini sudah berulang-ulang setiap tahun. Jadi perlu diwaspadai oleh keluarga dan oleh masyarakat itu sendiri.
Yang keenam, diminta kepada pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota dan semua pihak untuk menjaga situasi dan kondisi yang aman dan kondusif agar masyarakat nyaman dan tenang di dalam melaksanakan ibadah Ramadan itu sendiri. Jadi kalau ada potensi-potensi yang bisa menjurus kepada hal-hal perkelahian, hal-hal yang tidak terjadi kebersamaan, itu perlu dihindari. Ketujuh, diminta kepada pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota untuk menjamin tersedianya bahan kebutuhan pokok masyarakat yang baik dan halal dengan harga yang terjangkau. Jadi jangan sampai masyarakat kita berbuka dan bersahur dengan makanan yang haram. Kan itu jangan. Bahkan kalau memungkinkan syubhat pun jangan. Jadi harus dipastikan halal. Kedelapan, diminta kepada segenap masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan agama di dalam bulan puasa ini. Jadi bulan puasa ini bukan bulan libur daripada belajar, tidak. Pengamalan juga perlu kita tingkatkan, syiar, silaturahim dan kepedulian kepada sesama. Ada diberikan kemudahan oleh Allah, ayo kita berbagi. Anak yatim, fakir miskin, butuh uluran tangan kita. Kesembilan, diminta kepada segenap masyarakat untuk melaksanakan aktivitas ibadah Ramadan seperti sholat berjamaah, tarawih dan witir dengan ikhlas dan khusyuk. Jadi bahagian daripada menghidupkan bulan suci Ramadan. Kesepuluh, diminta kepada penceramah untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan dengan sejuk dan dapat menjadi motivasi umat untuk beramal saleh. Jadi masjid itu, mimbar itu adalah mimbar yang dimana untuk menyamankan masyarakat, bukan untuk memecah belahkan masyarakat. Itu perlu dijaga. Itu ke-11, diminta kepada masyarakat untuk memilih makanan dan minuman yang suci dan halal serta menghindari penggunaan produk makanan dan minuman yang haram dan najis, serta yang menggunakan bahan-bahan yang tidak jelas kehalalan dan kesuciannya. Ini butuh, kita sudah ada fatwa tentang ini, maka tidak boleh menggunakan sesuatu yang tidak tepat di produk-produk, terutama sekali dalam membuka puasa. Ke-12, diminta kepada pengelola warung kopi, rumah makan, hotel, dan lainnya untuk menutup dan mengosongkan tempat usaha pada waktu salat 5 waktu dan tarawih. Ya, jadi ada kebiasaan di kita berbuka puasa bersama boleh, tapi jaga waktu buka sebelum berbuka. Itu jangan sampai melakukan kegiatan-kegiatan yang merusak ibadah kita, merusak agama kita, dan tidak tepat. Bukber itu tidak salat maghrib, itu tidak tepat. Jadi makanya kita harap untuk ada tempat ibadah yang layak. Dan sesudah pelaksanaan buka puasa dan salat maghrib itu pemilik warung semuanya wajib menutup dan mengosongkan itu. Jangan sampai lampunya mati, orang penuh di dalam warung. Itu tidak boleh. Nah, yang ke-13, yaitu diminta kepada pengelola warung kopi, rumah makan, hotel, dan lainnya agar menyedia tempat salat tadi yang representatif untuk pelaksanaan salat 5 waktu, terutama salat maghrib. Jadi ada 13 poin tausiah ini sebagai tausiah kami, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, sebagai bentuk bimbingan dan arahan. Ini kita harapkan menjadi pegangan bagi seluruh pihak yang termasuk di dalam tausiah MPU ini. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kami keluarga besar Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa 1445 Hijriah khususnya kepada masyarakat Aceh, dan mudah-mudahan ibadah puasa ini menjadi penyemangat bagi kita, menjadi pemersatu bagi kita umat Islam dan masyarakat Aceh, dan sesudah puasa nanti menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik, jadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa podcast Lentera Umat MPU Aceh yang kami muliakan, tadi Abu sudah membacakan tausiah terkait ibadah bulan Ramadan. Itu ada 13 poin. Nanti insya Allah para pemirsa bisa melihat lebih detail lagi di semua laman media sosial kita, di YouTube kita, dan website MPU Aceh. Baik, terima kasih Abu tausiahnya. Kemudian sedikit tambahan tadi bahwa kita selama puasa ini harus berhati-hati menjaga makanan jangan sampai terkontaminasi dengan bahan-bahan yang haram dan terafiliasi dengan produk-produk yang berbasis Israel. Saya pikir demikian podcast kita pada hari ini.
ada satu yang penting yang perlu kami sampaikan, bahwa di luar Ramadan hanya beberapa hari saja yang diistimewakan oleh Allah. Hanya beberapa tempat yang Allah istimewakan. Seperti hari Jumat misalnya. Kemudian masjid seperti Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, tempat-tempat yang istimewa di luar Ramadan. Tapi di bulan Ramadan semua waktu, semua tempat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita harus benar-benar lebih giat, lebih semangat, senang menghadapi Ramadan, sehingga nanti konsistensi ini bisa kita pertahankan di luar Ramadan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Denny Chandra, mewakili kerabat kerja yang bertugas pada hari ini. Mohon undur diri. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.